Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanda Narendra yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk menjelaskan mengenai materi bab 9, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Isabella dan adapun anggota kelompok saya yaitu Ervi Sintia Rahman, Francisca Tamara, Goyudit Marcel Gonadi, Muhammad Imam Subekti, dan yang terakhir Sri Fuji Astuti. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai materi bab 9 mengenai manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fuji Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber daya manusia. Secara umum, pengertian sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia makro dan sumber daya manusia mikro. Sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif dalam suatu negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro yaitu mengacu pada individu yang bekerja pada suatu institusi. Sementara itu, pengertian sumber daya manusia menurut para ahli sangat beragam. Menurut Malayu Hasibuan, sumber daya manusia memiliki arti kemampuan yang terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan dapat dilihat dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Contohnya seperti seorang karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang merupakan sumber daya manusia, ia harus menggunakan kemampuan pikirnya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dalam suatu perusahaan. Kemudian harus diimbangi dengan kemampuan fisiknya untuk mengatasi rasa lelah dalam bekerja, seperti harus duduk selama kurang lebih 8 jam menghadap komputer. Kemudian menurut Faisal Rifai mendefinisikan sumber daya manusia merupakan seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, maka dari itu kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan pun harus berbeda-beda pada tiap-tiap perusahaan. Selain menurut para ahli terminologi, sumber daya manusia juga telah didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sumber daya manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Potensi sumber daya manusia berbeda-beda pada tiap individu. Untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda tersebut, dibutuhkan suatu sistem manajemen yang unik yang dinamakan manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya sebuah tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen didasari pada suatu konsep setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Malayu S. Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan penerapan dan tenaga kerja agar efektif serta efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Ahmad S. Ruki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang terakhir, menurut Mutiara S. Pangabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah proses manajemen sumber daya manusia.
Pada proses manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan sumber daya manusia. Pada perencanaan sumber daya manusia, merupakan proses di mana manajer menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan juga jenis tenaga kerja yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga di saat yang tepat. Hal ini berguna agar para pekerja dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka secara efisien dan juga efektif. Dan kedua adalah perekrutan pegawai. Penarikan tenaga kerja atau pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja. Dalam proses ini mereka memerlukan identifikasi dan juga evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Hal ini berguna agar mereka mengetahui asal dan usul dari para pekerja yang akan mereka pekerjakan. Dan juga penarikan tenaga kerja ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Yang ketiga adalah seleksi. Pada proses seleksi ini adalah proses memutuskan apakah calon yang sudah melamar dapat diterima atau tidak. Proses seleksi yang baik dan benar dapat menentukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk organisasi. Tujuan dari proses seleksi adalah untuk memilih pegawai yang cocok dengan pekerjaan dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 sampai nomor 6. 4. Sosialisasi atau orientasi. Setelah calon pekerja ini diterima sebagai karyawan dalam perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan orientasi, yaitu pengenalan pekerja baru pada pekerja dan organisasinya. Langkah ini dirancang untuk mengakrabkan pegawai-pegawai dengan pekerja mereka, rekan kerja mereka, dan aspek-aspek kunci dan organisasi secara keseluruhan. Dan selanjutnya nomor 5. 5 itu pelatihan dan pengembangan. Istilah pelatihan mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan peningkatan keterampilan dan berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan diberikan baik kepada karyawan yang baru diterima maupun pada karyawan yang telah ada, dengan maksud untuk menghadapi situasi-situasi yang berubah. Bagi organisasi yang lebih progresif akan selalu menawarkan program pelatihan ekstensif guna memastikan bahwa pekerja-pekerja mereka selalu memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dan selanjutnya nomor 6. 6. Penilaian presentasi. Untuk melihat apakah karyawan yang dilatih dan dikembangkan ini memperoleh manfaat dari apa yang mereka lakukan, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian atas presentasi mereka. Prestasi kerja, job performance, merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kepada tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui apakah karyawan telah bekerja dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih. Proses manajemen sumber daya manusia yang ketujuh ada promosi, transfer, dan demosi. Apabila calon karyawan sudah diterima, diseleksi, dilatih, dan dikembangkan, serta karyawan juga telah melakukan proses penilaian yang objektif, maka para manajer perlu mengamati dan mengikuti pergerakan karyawan-karyawan tersebut dari tugas-tugas yang telah diberikan. Perwujudan dan prinsip orang yang tepat ada pada jabatan yang tepat, baik dengan jalan promosi, penurunan pemindahan, maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun karyawan itu sendiri. Ada pula unsur-unsur yang melekat pada manajemen sumber daya manusia ini. Yang pertama ada staffing. Staffing itu kegiatan pengadaan dan penempatan personil untuk menempati posisi-posisi tertentu di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada training and development, yaitu kegiatan pelatihan dan pengembangan personil untuk meningkatkan kualitas personil. Yang ketiga ada kegiatan motivation, yaitu kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan motivasi personil dalam bekerja sehingga motivasinya selalu tinggi dan semangat untuk bekerja. Yang keempat
ada maintenance, yaitu kegiatan dalam rangka menjaga atau merawat personil tersebut sebagai bagian penting dari organisasi. Perkenalkan, saya Francisca Isabella. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab seorang manajer sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi, kedudukan manajemen sumber daya manusia berada dalam hubungan lini, yaitu kedudukan yang memperoleh wewenang untuk menganalisis dan mengendalikan para pegawai dalam organisasi. Ada berbagai tugas yang harus dilakukan oleh manajemen ini, yaitu yang pertama, mendesain organisasi. Yang kedua, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengatur para karyawan. Dan yang keempat, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengatur sistem asas manfaat, penghargaan, dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mengalami perubahan yang cukup signifikan, maka ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh tim manajemen sumber daya manusia. Antara lain yang pertama, mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. Tugas ini dimulai dengan mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan serta kompetensi masing-masing tenaga kerja, sehingga mereka dapat ditempatkan di departemen dan pekerjaan yang tepat. Yang kedua yaitu mengorganisasikan sumber daya. Dalam tugas ini, tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja, pengadaan karyawan baru termasuk pemasangan pengumuman lowongan kerja, wawancara, tes, dan pengelolaan kontrak kerja, dan juga mengembangkan kemampuan serta orientasi ketenaga kerja, pemberhentian, pensiun, dan pengunduran diri. Yang ketiga yaitu menilai kinerja karyawan. Dalam menilai kinerja karyawan, perlu dilakukan monitor dan evaluasi sehingga ditemukan apakah terdapat kemajuan atau justru kemunduran dalam organisasi karena kinerja tersebut. Jika terdapat suatu masalah dalam kinerja karyawan, maka koordinasi dan pendisiplinan perlu dilakukan. Yang keempat yaitu mengembangkan karyawan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini yaitu mempersiapkan dan mengadakan pelatihan, pembinaan, dan bahkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan mengembangkan karirnya. Yang kelima yaitu mengatur penghargaan untuk karyawan. Tanggung jawab yang diemban oleh manajemen sumber daya manusia dalam hal ini yaitu bagaimana departemen ini dapat membangun sistem pemberian upah yang adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan. Sistem penghargaan ini dapat diberikan dengan cara pemberian insentif tertentu atau pembagian untung yang diberikan berdasarkan kinerja karyawan, kontribusi, atau kompetensi. Tanggung jawab ini juga mencakup pemberian bonus hingga insentif pensiun. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab sebuah manajemen sumber daya manusia yang tentunya sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia yang baik, maka seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan karyawan pastinya dapat terselesaikan dengan sempurna. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanda Narendra serta teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video yang telah kami buat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.